Kalau kalian sedang mencari iPhone low budget yang sudah berponi, mungkin iPhone XS Max ini adalah iPhone yang tepat untuk kalian. Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membeli iPhone XS Max ini? Ini adalah my full review iPhone XS Max by Dew Gadget. Sesuai judul, iPhone XS Max ini versi Inter dengan varian 64GB itu dijual di 4.600.000. Cuman ini karena versi Inter, teman-teman perlu perhatikan IMEI kedepannya gimana. Pastikan sellernya itu mau menjamin lifetime. Tapi kalau teman-teman keberatan dengan versi Inter, mending stop di sini saja deh videonya. Saya tunggu. Loh, masih di sini? Berarti pengen lanjut videonya. Ya udah, yuk kita lanjut videonya. Ngomongin masalah desainnya, kalau kita lihat di bagian belakangnya, ini memang bukan iPhone boba ya, bukan iPhone yang memiliki looks yang modern. Tapi dari segi build materialnya, iPhone XS Max ini memiliki build material yang lebih bagus dibandingkan dengan iPhone XR, bahkan iPhone 11. Karena bahannya menggunakan stainless steel ya, dibandingkan dengan aluminium. Nggak cuma build materialnya teman-teman, tapi dari segi displaynya, iPhone XS Max ini lebih komplit dibandingkan dengan XR dan iPhone 11. Karena dia sudah menggunakan panel Retina XDR OLED ya. Dengan panel ini warna hitamnya lebih pekat sehingga experience nontonnya lebih imersif. Dan dengan layar berdiagonal 6,5 inchinya ini cukup lebar, jadi untuk nonton ataupun untuk bermain game ini lebih luas. Dan yang saya suka dari iPhone XS Max dan iPhone XS itu bezelnya lebih tipis bahkan dibandingkan dengan iPhone XR dan iPhone 11. Dan satu lagi, adanya fitur 3D Touch di iPhone XS Max ini memiliki magnet tersendiri. Bahkan iPhone 11 ke atas sampai iPhone terbaru sekalipun itu tidak ada fitur 3D Touch seperti ini. Cuman kekurangannya karena ini adalah HP buatan tahun 2018, memang tidak ada refresh rate tinggi ya. Kemudian untuk fitur-fiturnya bisa dibilang ini cukup lengkap, ada wireless charging, kemudian ada Face ID. Cuman Face ID-nya itu tidak bisa menggunakan masker ya. Tapi untuk responsivitasnya cepat banget. Kemudian ada NFC dan stereo speaker, dan bisa dibilang stereo speaker di rentan harga 4 jutaan ini adalah salah satu yang terbaik. Kemudian untuk spesifikasi dan performanya ini menggunakan dapur pacu H12 Bionic dengan RAM 4GB dan baterainya 3174 mAh. Dari segi benchmark Antutunya ini masih cukup tinggi ya, di tahun 2022 masih di kisaran 500 ribuan. Bahkan kalau kita bandingkan dengan chipset Android di tahun yang sama 2018 yaitu Snapdragon 845, itu single core-nya itu 100% lebih ngebut, bahkan multi core-nya itu 33% lebih ngebut. Ini yang membuat si iPhone XS atau iPhone in general itu memiliki jangka waktu performa yang lebih panjang ya. Jadi ini mantep banget. Bahkan saya bermain Genshin Impact di iPhone XS Max ini masih cukup lancar, bahkan saya cukup puas dengan frame rate yang dihasilkan. Cuman catatannya, kalau teman-teman menggunakan HP ini untuk bermain game berat seperti Genshin Impact ya, bagian belakangnya throttling dan panas ya. Salah satu solusinya adalah menggunakan fan cooling. Tapi untuk performanya, it's quite really awesome. Kemudian untuk baterainya, ini kapasitasnya 3174 mAh. Ini saya aktifkan data selulernya. Untuk seharian, ini saya bermain game tipis-tipis juga. Itu bisa mencapai screen on time 5-6 jam. Menurut saya cukup lumayan. Itu mungkin karena iPhone XS Max yang saya coba ini adalah iPhone XS Max yang terhitung baru. Kemarin saya sudah unboxing karena ini kondisinya baterai health-nya masih 100%. Cuman kalau untuk second mungkin bisa lebih jelek daripada ini ya. Untuk gambarannya kemarin saya bermain Genshin Impact di HP ini dengan settingan low 60 fps selama 30 menit itu berkurang 16%. Memang nggak yang irit-irit banget ya. Kalau teman-teman pengguna berat bisa sampai 2 kali ngecas sehari. Yang saya kesel adalah kecepatan chargingnya. Kalau tidak menggunakan charging yang mendukung itu bisa 2 jam lebih. Tapi kalau pakai charging yang mendukung seperti Ugreen, Aoki, dan Anker mungkin bisa lebih cepat. Kemudian untuk softwarenya ini sudah saya update di iOS 16. Hampir semua fitur-fiturnya bisa diaplikasikan atau digunakan di iPhone XS Max ini, sehingga tampilan lock screen-nya seperti merepresentasikan iPhone terbaru, jadi ini terkesan fresh. Kemudian baterai percentage-nya juga ada di sini muncul, tapi salah satu komplainnya adalah bar baterainya itu tidak mengikuti persen baterainya.
Dan kekurangan yang lain seperti softwarenya, teman-teman bakal tidak mendapati night mode di iPhone XS Max. Kemudian fitur-fitur terbaru seperti cinematic mode, kemudian action mode, jelas kalian tidak bakal dapat di iPhone XS Max ini. Mereka selalu membatasi fitur-fitur terbaru setiap iPhone yang baru. Kemudian dari segi kameranya ini menggunakan dual setup kamera 12 megapiksel wide dan telephoto. Kemudian untuk selfie-nya itu 7 megapiksel. Langsung aja ke hasilnya. Menurut kami secara overall iPhone XS Max ini masih relevan di tahun 2022. Apalagi soal akurasi warnanya dan konsistensi antar lensanya menurut saya sudah cukup bagus ya iPhone XS Max ini. Untuk skin tone memang nggak terlalu eye pleasing, lebih ke natural ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Dan yang saya suka dari iPhone XS Max atau iPhone XS itu mode portraitnya dengan menggunakan lensa telefotonya itu lebih bokeh dan lebih ngezoom ya. Jadi ini bener-bener dramatis banget untuk hasil portraitnya. Dan kekurangan yang saya omongkan tadi, night mode-nya tidak mendukung ya di iPhone XS Max ini. Asalkan kalau kalian mengambil foto malam itu pencahayaannya cukup, hasilnya sudah cukup bagus. Bonus tips nih teman-teman, bagi yang nggak suka hasilnya yang terlalu natural seperti ini jelas kurang postable di sosial media ya. Coba bandingkan postable yang ini jelas ya dibandingkan dengan yang ini. Caranya gampang banget teman-teman, tinggal pergi ke galeri ya. Ini ada pencetan edit di bagian atas kanan. Cara praktisnya adalah teman-teman pencet bagian auto sini. Kalau kurang puas tinggal diedit bagian brilliance-nya. Ya, tinggal ditingkatin shadow, highlight, dan saturasinya sesuai keinginan kalian ya. Kemudian untuk masalah skin tone yang terlalu natural juga kita akan coba edit juga yang portrait ya, yang ini ya. Kita pencet edit, itu saya selalu gunakan yang ini ya, Studio Light ya. Jadi ini lebih keluar warna kulitnya, nggak pucat, dan tinggal diedit kalau terlalu terang kulitnya. Itu sih tips dari kita. Sebelum kita nyoba di luar ruangan, kita nyoba di indoor terlebih dahulu. Ini resolusinya 4K 30 fps, bisa di switch langsung pada saat kita merekam ke telephoto zoomnya yang 2 kali. Kemudian switch antar lensanya benar-benar smooth ya, ini transisinya. Tapi kalau udah kedua kali ya ganti lensa, kalian notice kan? Nah itu ganti lensa jadi lebih tajam. Untuk digital zoomnya memang untuk videonya cuma sampai 6 kali, kalau foto bisa sampai 11 atau 10 kali. Kemudian untuk kamera selfie-nya ini XS, XS Max, dan XR itu selfie-nya hanya terbatas di 1080 60 fps, belum bisa 4K. Cuman hasilnya cukup bagus, ini dalam studio cukup natural juga. Bagaimana menurut kalian? Ini adalah 4K 30 fps dari XS Max. Hasilnya bagus banget dan stabil ya, dan bisa di switch. Dan nggak terlalu shifting colornya nggak terlalu terasa, mantap banget sih kestabilannya. Alright, dari kesimpulannya iPhone XS Max ini di tahun 2022 dari segi performa, kemudian dari segi foto dan videografi jelas masih layak ya di tahun 2022 ini dengan segala kekurangannya, seperti nggak ada lensa ultra wide, kemudian night mode-nya juga tidak ada, layarnya refresh rate-nya hanya 60 Hz dan masih menggunakan Lightning port. Tapi di sisi lain, apa yang ditawarkan iPhone XS Max ini memiliki magnet tersendiri ya, dari segi layarnya, kemudian build materialnya, dan memiliki lensa telefoto plus performanya yang bisa diandalkan dan masih relevan di tahun 2022. Ini benar-benar menjadi iPhone under 5 juta paling menarik dan sweet spot menurut saya. Tapi kalau teman-teman memiliki budget di atas 5 juta, mungkin iPhone 11 lebih menarik, tapi nanti akan saya versuskan dengan iPhone XS Max ini dengan iPhone 11. So, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya ini sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Kalau teman-teman pengen tahu hasil instastory HP-HP yang saya review, kalian bisa follow Instagram saya @dimaswahyuka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.